Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dengan kudrah dan iradahnya Allah kita pada sore yang berbahagia ini masih bisa mengikuti kajian bersama Ustaz Rehan di kitab Riyadhus Shalihin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kita hormati bersama Ustadz Dr. Haji Ryan Iskandar LCMM, pada sore hari ini beliau telah meluangkan waktu untuk mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, menyampaikan ilmu-ilmu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah telah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk mendengarkan, mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pakai background. Para sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini di kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita tercinta Ustaz Dr. Haji Raihan Iskandar LCMM selaku mudir Daya Atiyah. Sebelum kita mendengarkan kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum. Sadaqallah lazim, sadaqallah lazim. Para sahabat Daya Atiyah dimanapun berada, baik yang di Zoom maupun yang mendengar di YouTube, kajian kali ini kita akan membahas bab yang ke-210 tentang keutamaan salat Jumat, kewajibannya, dan mandi untuk menghadirinya. Semoga melalui kajian ini Allah berkenan menambah ilmu, memperkuat iman, dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para sahabat Daya Atiyah, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak dengan khusyuk kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Raihan Iskandar LCMM. Kita dengar sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Kepada Ustaz Raihan kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustaz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kita panjatkan doa kepada sang mu'aliful kitab Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah agar Allah senantiasa lapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini
kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan semakin kita mendalami kajian Riyadhus Shalihin ini, semakin Allah berikan kepada kita pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bagaimana kita mengerti untuk menata, memperbaiki karakter, adab, budi pekerti kita. Kita sudah melewati cukup banyak bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan sekali lagi saya mengulang kaji bagaimana Imam Nawawi membangun, rancang bangun karakter seorang Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu beliau tekankan pertama kali adalah menyiapkan apa istilahnya, motherboardnya dulu, tempatnya, tatakannya, asasnya dulu supaya nanti pada saat diinstal, ditempatkan semua perangkat-perangkat yang ada itu siap dan berfungsi. Nah, di mukaddimah itu disiapkan perangkat asasnya itu, ya, sehingga ketika masuk di bab-bab berikutnya khusus spesial bicara tentang penanaman adab itu sendiri. Kadangkala ya di kita ini eh, khususnya di dunia pendidikan itu tidak pernah berhenti bagaimana merumuskan, mengkaji tentang karakter dari anak didik kita, tentang karakter anak bangsa ini. Banyaklah poin-poin yang disampaikan oleh para pakar. Tapi kadangkala kita lupa di situ menyiapkan eh, perangkat ini mau taruh di mana di dalam jiwa raga kita ini, ya. Sehingga karena tidak disiapkan perangkatnya, ya, sifatnya, ya, istilahnya kalau eh, apa komputer itu ada tempatnya, ada motherboardnya, itu ada tempat yang dimana nanti akan dimasukkan segala macam komponen di sana itunya nggak ada. Nah, di bab Mukadimah ini begitu panjang sampai 83 bab kita mengkaji. Itu sebenarnya cara Imam Nawawi membangun supaya jiwa kita ini siap untuk membangun, untuk membentuk adab dan karakter itu. Nah, pada saat nanti mau ditanamkan adab-adab makan, minum, berpakaian, tapi tempatnya nggak ada. Itu hanya menjadi lintasan-lintasan berpikir kita saja. Itu hanya menjadi oh begitu. Tapi kita ya bukan nggak bisa menerapkan, ya, ya hilang begitu saja sekedar tahu gitu. Karena memang perangkatnya di dalam jiwa kita itu belum disiapkan. Sehingga ketika diinstal nggak tahu mau instalnya di mana gitu. Nah, itu sudah kita lewati di bab mukadimah, kemudian perangkatnya sudah jadi dalam jiwa kita, ya, kemudian mulai diinstal satu persatu, ya, dari eh, adab-adabnya itu sendiri, ya, dalam kitab adab itu yang begitu banyak diuraikan dari secara umum tentang kitab adab, ya, bagaimana adab itu bisa terbentuk kalau ada beberapa perangkat-perangkat juga yang disiapkan di situ untuk mengingkatnya, ya. Nah, kemudian setelah itu barulah dibicarakan adab-adab yang secara umum yang terdisplay yang bisa kita lihat. Masalah table manner, ya, tentang adab makan, minum, tentang adab berpakaian, berpenampilan, tentang adab tidur, ya, ya, bagaimana kita saat bangun, ya, dengan penampilan, makan, minum, berjalan, ya, berpakaian, tapi saat tidur juga ada adabnya, ya. Dan itu semua, ya, di secara personal itu oleh Imam Nawawi diingatkan, dibentuk. Lalu adab yang berikutnya adab bersosial, ada adab salam, ada adab mengunjungi orang sakit sampai menghantarkan kepada eh, eh, ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya.
kemudian ya lebih lanjut lagi mulai setelah bersosial dia mulai berbisnis ya, ada adab safarnya ya. Nah, ini semua ya perangkat-perangkat yang memang disiapkan oleh Imam Nawawi ya, bahwa seorang muslim itu tidak cuman dia itu punya adab secara personal, sosial, tapi juga punya adab bisnis. Nah, semuanya nanti akan menjadi perfect, akan menjadi cantik, manis, dilihat indah dipandang mata. Nah, mulailah Imam Nawawi me, apa, meraciknya dengan bumbu-bumbu, dengan warna-warna yang indah, yaitu di kitab Fadail yang kita kaji sekarang ini. Jadi kira-kira begitu. Ini merupakan eh, kitab ya yang Fadail ini yang dari awal bicara tentang qiraatul Quran sampai sekarang kita masuk ya berbicara tentang sholat Jumat. Ya, sekali lagi fahami ini Fadail. Ini kitab-kitab keutamaan. Jadi seseorang yang punya adab sebelumnya tapi tidak punya keutamaan, ya, dia dikatakan orang baik, ya, orang soleh, tapi posisinya ya di tengah-tengah masyarakat itu pun menjadi biasa-biasa saja. Posisinya di hadapan Tuhannya ya itu juga posisi yang biasa-biasa saja. Namun dengan fadail itulah yang akan mengangkat derajatnya ya, dalam kitab Fadail mengangkat derajatnya, dia tilawatul Quran ya, ada beberapa surah-surah yang ada di situ, kemudian masuk di apa berwudu, kemudian azan, sholat ya, sampai rawatib segala macam, kemudian masuk di sholat ini semuanya kalau kita lihat perangkatnya dan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya itu dalam rangka mengangkat derajat kita. Jadi tidak cuma dia orang baik, tapi orang baik yang terangkat derajatnya. Itu ya, anakku sekalian, teman-teman sekalian, yang kerangka berpikir dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang perlu kita pahami ya, supaya kita tidak salah dalam mencerna bagaimana Imam Nawawi ini merancang bangun karakter ya, adab untuk bisa kita miliki menjadi muslim yang paripurna ya, yang perfect, yang terbaik di hadapan makhluknya dan di hadapan Khaliknya. Baik, sekarang kita masuk di bab yang ke 110. Bab yang ke 110, bab ini berbicara tentang Fadlu Yaumil Jum'ah, tentang keutamaan hari Jumat. Wa wujubiha wal iktisalilah. Ya, juga tidak cuma keutamaannya hari Jumat, juga masalah kewajibannya menjalankan ibadah di hari Jumat ini. Juga ikhtisal, ya, juga mandi, ya, mandi, ya, ini spesial di antara hari-hari yang lain. Hari Jumat ini, ya, mandi, ya. Mungkin hari-hari yang lain, ya, boleh dikatakan nggak mandi pun, ya. Walaupun kita di Indonesia ini sudah terjadi kebiasaan ya, tapi ada di belahan dunia yang lain itu yang mereka belum menjadi kebiasaannya. Namanya mandi. Apalagi mereka punya musim dingin yang sangat ya, itu mandi itu bukan menjadi sebuah kebiasaan harian. Marah mereka heran melihat ke orang-orang Indonesia di belahan dunia ketika musim winter, musim salju, itu masih sempat-sempatnya mandi. Mereka tuh nggak mandi gitu. Ya, gitu. Jadi bab ini bukannya eh, apa kesannya kalau kita baca kayak eh, kayak kurang pas gitu ya buat kita. Tapi ini karena bicara dunia ya, ikhtisal ya, masalah
Ya. Jadi yang namanya mandi itu ya ini ditekankan di hari Jumat. Kemudian watibu wa takbir ilaiha. Kemudian pakai wangi-wangian, harum-haruman. Lalu bertakbir di hari Jumat itu. Wa doa juga berdoa di hari Jumat itu. Ya. Wa salatu ala Nabi bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menariknya lagi di hari Jumat ini oleh Imam Nawawi menyebutkan di bab ini fihi bayanu saat ijabah. Ya, di sini di hari Jumat nanti dijelaskan ada waktu spesial, ada waktu mustajab. Nah, di sini itu di hari Jumat. Sehingga dari judulnya ini kita menangkap ya pada saat kita mau meraih sesuatu waktu yang mustajab, ya satu kesempatan yang jarang-jarang gitu ya, dan itu disiapkan oleh Sang Pencipta, itu kita betul-betul dilihat siap untuk meraih waktu itu. Nah, makanya persiapannya itu dengan mandi, harum-harum, ya, ya, tabkir, maaf, bukan takbir, tabkir, ya, itu datang lebih dahulu, wa tabkir ilaiha, ya, dan berdoa, ya, serta berselawat, ya. Nah, dan istihbabu iktsaru dzikrillah ta'ala ba'da Jumat. Juga disukainya memperbanyak zikir pada Allah setelah hari Jumat. Ah, ini kira-kira judulnya ini langsung bicara tentang poin-poin yang akan dibicarakan di bab ini sendiri. Ya, oke. Nah, yang menarik sekarang, ya kalau tadi dalam kajian yang sebelumnya, ya, bab langsung masuk ke hadis dan ini kembali lagi menjadi bab yang spesial sebagaimana pada kajian-kajian yang sebelumnya Imam Nawawi itu membiasakan setiap ada satu bab dimulainya mengutip beberapa ayat suci Al-Quran. Nah, di hari Jumat ini spesial karena tidak cuma bicara ayat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat satu surah, surah Al-Jumu'ah. Nah, jadi dari semua hari yang tujuh itu yang punya nama disebut dalam Al-Quran cuma satu hari ini, Jum'ah. Ya, dari semua bulan yang 12 yang punya nama dalam Al-Quran cuma satu bulan yaitu Ramadan. Gitu. Ya, jadi ini luar biasa hari-hari ini, hari Jumat, bulan Ramadan itu menjadi perhatian karena cuma satu-satunya disebut namanya dalam Al-Quran. Sekarang surah Jum'ah, ya bicara tentang surah Jum'ah. Kenapa dikatakan surah Jum'ah? Karena ada ayat ini di ayat yang 10-nya ini. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله. Di mananya itu. Jadi faida qudiyatis shalah, kalau kamu sudah menyelesaikan ya, qudiyatis shalah, fantashir. Nah, di sini ya sudah menyelesaikan apa? Salat Jumatnya itu. Maka kamu boleh fantashiru fil ard, boleh menyebar ke seluruh eh, bumi. Jadi di ayat sebelumnya, nah, itu disebutkan tentang salat di sini. Ya, di ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'.
Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah ya ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, bersegeralah ya menyambut zikr Allah, panggilan Allah, menyebut nama Allah ini dan tinggalkanlah jual beli. Nah, itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian tuh yang terbaik buat kamu jika kamu mengetahui. Baru ayat ini, fa idza qudiyatis shalah. Nah, selesai sholat Jumat ini fantasyur. Boleh kalian jualan lagi. Bisnis lagi. Menyebar ke muka bumi ini. Cari ini ya, apa rizki dari Allah. Fadlullah ya. Keutamaan-keutamaan ya sebanyak-banyaknya ya apa rizki yang kamu bisa cari yang Allah sediakan dan jangan lupa zikir pada Allah yang banyak supaya kamu sukses. Ayat ini, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini menarik untuk kita cermati. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena ayat ini penuh dengan eh, hikmahnya. Hmm. Nah, gitu. Jadi bagaimana ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini, ya. Yang pertama bisa kita lihat nanti ya, bagaimana eh, Imam Nawawi ini mengupas tentang ayat ini. Ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi yang pertama kita lihat ya salat Jumat ini. Ternyata dari ayat ini kita bisa melihat karena ada panggilan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi sholat Jumat itu mengikat. Karena satu-satunya sholat yang disebut harinya itu dalam Al-Quran cuma ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ya min yaumil jum'ah. Jadi sholat ini mengikat. Namun yang menarik kalimat ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, itu dorongan untuk sholat Jumat. Mengikat fas'au ila dzikrillah, meninggalkan semua jual beli. Itu mengikat. Tapi setelah itu fa idza qudiyatis shalah, setelah selesai sholat, fantastik. Ah, selesai sholat, ya, kamu tidak ada alangan untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, jadi ini menarik. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan di ayat ini, Allah ini memerintahkan untuk meninggalkan jual beli saat azan Jumat dikumandangkan. Namun setelah selesai, Allah memperbolehkan kembali kita semua bekerja. Nah, jadi saat azan Jumat dikumandangkan, tutup semua jual beli. Alhamdulillah kita di Aceh itu sudah diterapkan. Bahkan sebelum azan pun toko-toko sudah pada tutup. Ya, sebagaimana kalau kita melihat di dua tempat haram di Mekah Madinah, ya pun demikian. Kalau Jumat itu sudah tutup mereka semua. Ya, karena ini perintah yang mengikat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera datang menyambut panggilan Jumat dan tinggalkan jual beli, maka ditutup ya semua. Jadi itu bagian dari perintah Allah. Ya. Nah, selesai itu fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Boleh lagi dagang, boleh lagi nyari rezeki. Tapi tetap Allah katakan ya fantashiru fil ard wadhkurullaha katsir.
tetap jangan lupa zikir. Ya, karena kalau bisnisnya mau sukses, habis Jumat, datang Jumat, ya, ikut Jumatan, kemudian setelah itu cari rezeki dan terus jaga zikrullah. Nah, yang menarik dalam tafsir yang lain, tafsir Qurtubi, ya, beliau menjelaskan bahwa aktivitas duniawi setelah Jumat itu adalah ibadah. Ah, di sini. Ya, kalau di sini kesannya kan boleh di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di sini Imam Qurtubi karena ini adalah fantasyiru fil ard, ya wadhkurullaha katsira. Maka ya setelah Jumat itu bisnis duniawinya selama dia menyertai dengan zikir, ya, dengan niat baik itu dinilai ibadah. Nah, gitu. Karena jelas gitu kalimat faida qudiyatis shalah fantasyiru fil ard. Ya. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Nah, ini kalimat fantasyiru. Ya. Jadi kebolehan bekerja dan berdagang selama tidak melalaikan Allah, dan beliau menekankan itu jatuhnya. Tafsir yang lain, tafsir Sa'adi, ya. Jadi beliau menekankan lagi ini zikir pada Jumat ini, ya. Itu beliau tekankan tidak boleh ditinggalkan. Sesibuk apapun. Jadi tafsir yang beliau terjemahkan ini, coba perhatikan di sini bagaimana eh, secara umum Ibnu Katsir ya, menyebutkan pasca sholat Jumat itu menyebar ke semua bumi. Yang penting jangan lupa, jangan terlalaikan buat keluar. Tapi Qurtubi karena ini ada perintah, ya, maka dagang ba'da Jumat itu ibadah, apalagi ditekankan lagi ada nilai zikrullah. Sa'adi menekankan betul bahwa wadhkurullaha katsiran ini menjadi wajib, ya, menekankan betul bahwa dia nggak menekankan di sisi dagangnya, tapi di sisi ba'da Jumat berzikir menurut Imam Sa'di ini menjadi wajib. Ya, karena firman Allah yang menyebutkan wadhkurullaha katsira. Ah, gitu. Ya. Jadi ini bagaimana para ahli tafsir melihat satu ayat itu sendiri. Ya. Jadi jelasnya Islam ini tidak melarang aktivitas duniawi, bahkan memerintahkan kita mencari nafkah selesai ibadah, ya, dengan syarat hati harus tetap terikat dengan zikrullah. Nah, yang menarik hari Jumat ini bukan cuma ritual mingguan, tapi dia momen penyegaran rohani. Ya, sebelum kita kembali menghadapi dunia dengan semangat dan keberkahan. Nah, kemudian juga boleh dan bahkan dianjurkan bekerja berdagang setelah Jumat selama tidak melalaikan zikir. Boleh kemana saja pada Jumat, mau kerja, mau silaturahim, rekreasi selama halal. Fantasyiru fil ardh. Jadi makna fantasyiru itu nggak cuma dagang, bebas mau ngapain aja selama itu halal dan bukan maksiat tentunya. Nah, wazkurullaha katsiran di sini ditegaskan lagi bagaimana zikir ini dianjurkan. Walaupun Imam Sa'adi mewajibkan, ya, tapi di sini ditekankan dianjurkan. Ya, tidak ada zikir khusus, tapi wazkurullaha katsiran itu zikir umum. Dan nanti kita lihat dalam hadis, ya, bagaimana zikir umum plus salawat dalam bab ini. Oke. Nah, kita lihat pada hadis yang pertama, ya. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin, ah, sebaik-baiknya hari, tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khalqu Adam
wa fihi ya udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Jadi sebaik-baiknya hari itu ketika terbit matahari itu adalah hari Jumat. Ya, karena di situ saat terbit matahari Adam diciptakan, ya kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga dan Adam juga dikeluarkan dari sana. Ah, ya. Jadi riwayat Muslim hadis ini. Nah, ini. Adam diciptakan, Adam dimasukkan dalam surga dan juga hari itu Adam dikeluarkan dari surga. Nah, itu hari yang terbaik, hari Jumat. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan hari Jumat ini secara eksplisit, hari Jumat itu di atas hari-hari lain itu istimewa. Karena ini hari yang terbaik sepanjang pekan. Melebihi hari-hari lain Senin dan Kamis juga yang memiliki keutamaan. Nanti kita lihat ada hari Senin keutamaannya, hari Kamis keutamaannya. Tapi hari Jumat ini melebihi keutamaan hari-hari yang lain. Ya, karena spesial hari ini cuma disebutkan dalam. Juga hari Jumat ini sangat terkait erat dengan perjalanan hidup manusia. Yang menyebutkan 3 peristiwa besar terkait Nabi Adam. Ya, Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, Adam dikeluarkan. Adam diciptakan itu awal kehidupan manusia, Adam dimasukkan ke dalam surga itu hari turunnya rahmat, kemuliaan, kehormatan. Adam juga dikeluarkan dari surga itu awal ujian manusia di muka bumi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kita hari Jumat ini hari ya agar kita ingat di mana asal usul kita, di mana faktor-faktor kemuliaan kita, dan di mana kita diminta siap menghadapi ujian hidup. Itu hari Jumat. Ya. Jadi hadis yang pertama ini diingatkan hal yang demikian itu. Ya, bicara awal, bicara saat ya awal saat nanjak dan saat kemudian mau nanjak lagi dikasih ujian. Ya, jadi kita tidak membicarakan awal ada, kemudian nanjak dia mencapai kemuliaan, nah kemudian jatuh enggak begitu. Ya, tapi di sini ya taruhlah Nabiullah Adam alaihissalam itu ya dijatuhkan, dihubutkan ke muka bumi, tapi pada saat yang sama itu menjadi ujian buat ya Adam alaihissalam beserta anak-anaknya untuk bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, ujian begitu juga. Ya, ada fase awal, ada fase penentu kita akan naik, ada fase di mana saat-saat ya keimanan itu di ya uji. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah ngomong beriman nggak diuji lagi? Nah, di hari Jumat itu ya sebuah momentum ibadah Jumat, tapi itu ibadah yang menentukan kita naik derajatnya dan kita bisa lulus ujian atau tidak. Nah, kita lihat di sini pada hadis-hadis berikutnya. Ini temanya tema yang 3 hal tadi. Ya, tema yang 3 hal ini. Ya, pada hadis-hadis berikutnya ini kita akan lihat kurang lebih berbicara tentang 3 hal ini. Awal, hari turunnya rahmat, hari ujian. Oke. Jadi hari Jumat itu hari syukur, hari tobat. Karena ini hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Ya, hari karena berbuat kesalahan. Umat Islam dianjurkan menjadikan hari Jumat sebagai momentum untuk bertobat. Memperbanyak amal. Ya, jadi hari syukur sekaligus hari tobat. Nah, hari Jumat juga ini, kalau kita mau mendapatkan rahmat, hari dikabulkannya doa. Ya, karena ada waktu nanti yang perlu kita fokus, waktunya ini sangat sebentar, supaya selama Jumatan itu
kita fokus mencari peluang waktu mustajab itu selama hari Jumat ini. Ya, jadi ada harapan di situ. Ya, nah, hati-hati jangan jadikan hari Jumat ini sekedar hari libur atau rutinitas. Ya, kita saja ketika setiap kali acara kemudian MC mengatakan hari ini ada bonus. Ya, ada bonus yaitu door prize. Ya. Nah, itu biasanya sekian panjang acara itu ya dilewati karena door prize-nya itu datangnya dadakan. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Gitu. Nah, ini membuat yang peserta itu nggak mau pulang karena berharap dapat door prize. Di sini ada door prize-nya di hari Jumat ini. Jadi Jumat bukan hari biasa, tapi hari yang menentukan sejarah hidup kita. Apakah kita dapat rahmat, apakah kita dapat pelajaran, ya, atau kita lewati rahmat dan pelajaran itu menjadi hari-hari yang sepi, hari-hari yang ya tidak berkesan. Ya. Hari Jumat itu hari menggabungkan kemuliaan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan. Ya, hati-hati setiap yang namanya ujian dan cobaan itu datangnya bersamaan. Bersamaan kita mendapatkan kenikmatan, di situ ada ujian. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam melihat singgasana Bilqis dalam waktu sekejap sekedip ada, langsung dia katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Syukur. Liyabluwani aashkur am akfur. Tapi itu juga dia faham adalah cobaan. Ya, aku bersyukur, tapi dia faham ini cobaan. Menguji aku bisa bersyukur atau kufur. Ya, banyak kita saat mendapatkan kemuliaan naik derajat kita sedikit, kita merasa kitalah yang berfungsi, kitalah yang bersaham besar di situ. Lupa ada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang berperan mengangkat dan menjatuhkan derajat. Ya. Karena itu sekali lagi perbanyak zikir. Ya. Bangunkan kesadaran spiritual, selawat, baca surah Al-Kahfi, dan lain-lain. Jadi ini spesial di hadis yang pertama ini, ya, khairu yaumin tala'at alaihi syams. Hari terbaik ketika matahari mulai terbit di hari Jumat. Jadi semenjak terbit matahari, jaga itu kebaikan. Ada yang mengatakan Yaumul Jum'ah ini bukan cuma dari terbitnya matahari, tapi dari terbenamnya matahari di hari Kamis. Sudah ada hari Jumat di situ. Sampai nanti terbenamnya matahari di hari Jumat. Oke, ya. Jadi kita lihat di hadis yang kedua, wa anhu juga, ya, berarti ini dari Abu Hurairah juga, wa anhu, ya, radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ahsanal wudu. Nah, siapa yang memperbaiki wudunya, melakukan wudu yang terbaik, thumma atal Jum'ah. Lalu setelah itu dia mendatangi, ya, tempat ibadah Jum'ah. Fastami' once. Lalu dia duduk mendengarkan khutbah, dia diam. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Jadi diampunkan dosanya hari itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Ya, diampunkan dosanya. Wa man massal hassa faqad lagha. Ya. Nah, siapa yang main-main kerikil maka sia-sialah Jumatnya. Ya. Itu. Ya, hari itu, ya, kalau dia melakukan prosesnya itu dari menyempurnakan wudhu, datang dengan penuh ketenangan sakinah dia ke masjid yang menyalakan Jumat,
dia dengarkan dengan khusyuk, dengan serius khutbahnya, ya. Kemudian dia diam, maka diampuni. Mulai dari hari itu sampai hari Jumat berikutnya, ditambah 3 hari, 10 hari. Hari itu Jumat, Jumat berikutnya berarti 10 hari tambah 3 hari, 11 hari. Nah, 13 hari maksud saya. Ya, karena betul 11 hari. 8 hari tambah 3 berarti 11 hari. Ya. Begitu. Tapi ingat, ya hati-hati nih waman masal hasil. Siapa-siapa yang main kerikil, ya, faqad lagha. Hilang semuanya nih ampunan Allah ini. Ya. Jadi perlu fokus, perlu serius menyiapkan diri untuk menikmati hidangan Allah di hari Jumat. Hadis ini memperkuat lagi juga dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khams. Jadi salat 5 waktu wal jumu'ah ila jum'ah. Dari Jumat ke Jumat war Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan mukaffirat, ya, ma bainahunna idza tunibatil kabair. Jadi di sini ada penambahan, penekanan di hadis yang pertama ini, yang kedua ini, bahwa ampunan itu didapat kalau untuk hari Jumat jangan main-main. Nah, ampunan juga didapat ada syarat berikutnya, batil kabair. Kalau dia menjauhi dosa besar, ya, maka akan terhapus semua kesalahan, ya, ketika dia isi harinya dengan sholat 5 waktu, diisi harinya dari Jumat ke Jumat, ya, karena kalau dari Jumat ke Jumat saja sholat Jumat aja dipenuhi tapi dia nggak mengisi dengan sholat 5 waktu, itu kan kabair, ya, tidak sholat 5 waktu itu masuk dosa besar di situ, ya, maka dosanya nggak bisa diampunkan. Nah, di sini ditekankan hubungannya, ya, idza batil kabair. Nah, kalau dia menjauhi dosa besar, terhapus dosanya. Ghufirallahu, ya, diampunkan dosanya itu. Nah, di hadis yang berikutnya dikuatkan lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab, keduanya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ala a'wadi minbarih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda di atas mimbarnya. La yantahiyanna aqwamun an wal'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafirin. Wah, ini hadis ngeri kali mendengarnya. Ya, jadi kedua sahabat Nabi ini mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, ya, bahwa, ya, jangan coba-coba meninggalkan Jumat. Tinggalkan. Kalau kamu selama ini sudah meninggalkan Jumat, tinggalkan kebiasaan buruk itu. Ya, jadi betul-betul harus berhenti meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu meninggalkan sholat Jumat. Karena kalau masih aja dipelihara meninggalkan sholat Jumat, itu akibatnya layak timanallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hatinya. Nah, kalau sudah begitu, ya, yang lebih mengerikan lagi, summa la yakununna minal ghafilin. Ya, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ghafil. Ya, walaupun ada di dunia, ya, gara-gara terbiasa meninggalkan Jumat, nggak mau juga berhenti meninggalkan kebiasaan buruknya,
selamanya itu dia nggak akan ingat-ingat Allah. Ya, ngeri. Bahaya meninggalkan Jumat, nanti dia akan lupa melakukan kebaikan. Ini kita fadail. Maka sulit dia itu akan naik untuk mendapatkan keutamaan dari sholat Jumat. Jadi, ya. Kita lanjut pada hadis yang kelima. Nah, di bab ini agak cukup banyak hadisnya. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Nah, hadis yang kelima ini menguatkan pada hadis yang sebelumnya, ya. Di oh belum. Nah, hadis yang kelima ini mulai ya menekankan tentang persiapan untuk menghadapi ya untuk kita memasuki ibadah sholat Jumat itu sendiri. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang pada kamu hari Jumat, hendaklah mandi. Nah, jadi tekankan, fal yaktasil, hendaklah mandi. Maka mandi ini menjadi wajib oleh ya umumnya para ulama. Fal yaktasil. Nah, di hadis yang keenam dikuatkan lagi. Ya, dikuatkan lagi mandi itu ya di sini oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jadi mandi di hari Jumat itu wajib, hukumnya wajib ya bagi semua yang sudah dewasa, yang sudah ya bermimpi, mimpi basah. Ya muhtalim, ya itu yang sudah dewasa. Ya, muhtalim ini yang sudah balik. Ya, jadi wajibnya di sini ya ikhtiar, ya wujub ikhtiar, wajib pilihan. Ya, jadi eh, bukan berarti nanti yang tidak Jumatan itu bisa kena pidana, enggak, ini pilihan. Tapi yang enggak Jumatan itu dosa. Sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya, dia bisa menjadi orang yang gofil. Nah, gitu. Tapi hukumnya wajib. Meninggalkan Jumat dosa. Ya, gitu. Jadi kayak kalau apa dalam tradisi militer itu yang namanya upacara ya khususnya naik turun bendera itu jadi wajib. Ada beberapa upacara-upacara itu menjadi wajib. Ya. Nah, gitu. Tapi karena wajibnya itu bagi mereka yang terlibat di situ. Kita-kita yang tidak ikut dalam kelompok di situ, ya tidak wajib ikut upacaranya. Cuman posisi itu menjadi wajib bagi seorang muslim di hari Jumat ah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kewajibannya sebagaimana kita ya kewajiban membayar utang. Nah, di hadis jadi dari hadis ke 5, 6, 7 ya ini menekankan masalah mandi di hari Jumat. Ya, jadi dari hadis ke-5 perintah saja wajib mandi, perintah hendaklah mandi. Di hadis ke-6 ditegaskan wajibun hukumnya langsung. Nah, di hadis yang ke-7 ya ini lain lagi. Ya. Man tawadda dari Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW man tawadda yaumul jum'ah fi fabiha wa ni'mah. Jadi siapa yang berwudu di hari Jumat itu sudah bagus, ya sudah sebuah kenikmatan, ya beruntung dia. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Tapi kalau yang mandi maka mandi itu lebih
afdal, lebih baik lagi. Nah, hadis ini memperkuat hadis yang keenam, sebagaimana dikatakan di sini keterangannya, wajibnya ini wajib wajib ikhtiar. Ya. Nah, di sini ya ada dua pendapat dari Imam Syaukani dan Imam Nawawi ya dari hadis yang ketujuh ini. Ya, kalau Imam Syaukani menjelaskan mandi Jumat itu disyariatkan bagi yang mau hadir, yang akan hadir Jumatan. Ya, bukan karena hari tersebut hari Jumat, tapi karena dia akan hadir sholat Jumat. Jadi mandi Jumat itu bukan karena hari Jumat, tapi karena dia mau hadir ikut sholat Jumat. Nah, itu disyariatkan, wajibnya di situ. Ya. Namun, ya, karena di sini syariat wajibnya sholat Jumat buat muhtalim, buat laki-laki yang sudah dewasa, maka buat wanita maupun anak-anak yang tidak punya kewajiban untuk hadir di sholat Jumat, itu mandinya itu tidak menjadi syar'i, tidak disyariatkan. Tapi berbeda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Imam Nawawi yang menjelaskan, ya, di sini. Jadi mandi di hari Jumat itu, ya, itu dianjurkan bagi siapa saja, ya. Jadi dianjurkan. Jadi jatuhnya itu, ya, dengan hadis ini tidak diwajibkan, dianjurkan bagi siapa saja yang menghadiri Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau Syaukani disyariatkan, ya. Dengan kata lain diwajibkan bagi yang mau datang ke sholat Jumat. Ya. Jadi kalau dia nggak datang ke sholat Jumat, misalnya dia musafir, dia nggak punya kewajiban sholat Jumat, maka wajibnya mandinya juga jadi gugur. Ya. Jadi wajib mandinya itu sekali lagi dikatakan bukan karena hari, tapi karena dia mau sholat Jumat. Jadi kalau ya yang mau Jumatan ya sangat-sangat dianjurkan. Ya. Ini hadisnya yang menjadi apa, membantu kita karena kalau kita nggak tahu ada hadis ini maka mandi itu menjadi wajib. Ya, ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu wajib. Tapi dengan ada hadis ini, ya dikuatkan, ya mandi itu afdal, dianjurkan. Kalau nggak bisa mandi, ya wudhu. Ya tentunya, ya wudhunya ini bukan menjelang sholat Jumatnya, tapi dia mau datang ke majelis ya Jumatannya itu. Ya, itu sudah berwudhu. Dari rumah sudah berwudhu. Dari rumah sudah mandi. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di hadis yang ke-8. Ya, ini dari Salman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagtasilu rajulun yawm jum'ah. Ya, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahin min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi. ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Nah, hadis ini menguatkan lagi, menjelaskan lagi, membayangkan lagi pada hadis yang sebelumnya di awal. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah. Di sini kita lihat ada 3 syarat sebelum datang ke Jumatan. Pertama, mandi. Yang kedua, dia bersuci, dia berwudu. Dan yang ketiga, dia pakai wangi-wangian, pakai minyak di sini.
ya minyak dari rumahnya, pakai minyak wangi dari rumah. Nah, kemudian itu yang pertama sebelum ya dari rumah sudah siap. Lalu ketika dia ikut Jumatan, masuk ke tempat majelis sholat Jumat itu, yang pertama jangan jalan sembarangan. Ada orang duduk rapat, dia main belah begitu aja, jangan. Fala yufarriqu baina itsnain. Jangan memisah belah antara dua orang yang sedang duduk rapat, minta izin jalan tengah-tengahnya. Ketika dilihat ada saf kosong di sana. Jangan main belah aja. Boleh colek dulu, minta izin pelan-pelan baik-baik, sehingga itu tidak dikatakan memisahkan. Tapi sebaiknya carilah celah yang tanpa mengganggu orang. Boleh jadi dia sedang zikir di situ. Kita colek jadi terganggu zikirnya. Nah, jadi di masjid tidak ganggu orang. Yang kedua, habis itu dia sholat. Ya, dia sholat. Selesai sholat, lalu dia diam. Dengarkan khutbah dengan baik. Baru itu dikatakan syarat dia diampuni terpenuhi. Ada 3 syarat sebelumnya, ada 3 syarat di majelis. Nah, baru terpenuhi itu mendapatkan peluang diampunkan dosanya. Nah, gitu. Itu di hadis ke-8. Nah, yang menariknya di hadis yang ke-9-nya ini oleh Imam Nawawi digambarkan peluang-peluang keutamaan Jumatan itu. Ada 5 gelombang di situ, ada 5 gelombang. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumul jum'ah, ya, dan disebutkan di sini siapa saja yang mandi di hari Jumat dengan ghusl janabah, dengan mandi wajib. Nah, mandinya itu dijelaskan dengan mandi wajib. Ya, di sini. Jadi langsung dirincikan kalau di bab yang di hadis yang sebelumnya mandi itu wajib. Tapi mandinya kayak gimana modelnya? Ya, dirumuskan lagi. Ini karena akan datang di sebuah majelis formal, ya, hari yang terbaik, waktu yang terbaik, ya. Maka jenis cara mandinya juga disebutkan tidak asal jebar-jebur aja, tapi ada urutannya. Karena itu dengan cara mandi junub, mandi janabah. Nah, kemudian ya setelah dia mandi pakai wangi-wangian, dia berjalan ke masjid, ya. Lalu dia masuk masjid tidak memisahkan orang. Nah, ketika masuk masjid ternyata di Jumatan itu ada 5 gelombang. Sebelum khatib naik itu ada 5 gelombang. Gelombang yang pertama saatul ula, wah itu nilainya macam dia mengorbankan onta badannya. Nah, nanti ada waktunya, ya makin dekat imam atau khatib naik mimbar, tinggal dibagi waktunya itu. Ya, waktunya dibagi 5 gelombang itu. Yang pertama dia dapat onta, yang kedua dia dapat eh, sapi, ya. Nah, yang ketiga dia dapat kapsh, eh, kambing, ya, kapsh, akran, kambing yang bertanduk. Jadi gagah kelihatannya masih karena ada tanduknya. Nah, yang gelombang keempat dia cuman dapat ayam. Yang parah lagi gelombang yang terakhir yang kelima dapat korbannya cuma dapat telur. Nah, gelombang ini berakhir ketika faida kharajal imam hadaratil malaikata yastami'una dzikr. Jadi ketika imam sudah hadir, imam naik mimbar, udah habis tuh gelombang itu. Nah, itulah saatnya malaikat semua sudah nggak mencatat lagi tuh, ya, karena mereka sudah duduk dan mereka sudah siap sama-sama mendengarkan nasihat peringatan dari sang khatib itu sendiri. Sudah sama-sama zikir. Nah, upayakan hadir sebelum khatib naik mimbar, karena paling tidak masih dapat hitungan gelombang berkorban dengan telur. Tapi kalau bisa duluan tiap pekan itu bisa korban dengan onta, keren. Ya, nah itu. Ya. Nah, jadi di sini ada waktu-waktu, ada saat yang ada waktu-waktu gelombang-gelombang kita mendapatkan bonus dianggap peluang berkorban.
Ditambah lagi sekarang ada waktu spesial lagi ini dari ya Abu Hurairah ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyah. Jadi ada waktu di mana ya waktu itu seorang muslim melakukan sholat tepat dengan waktu itu, maka dia minta apa saja Allah pasti kabulkan. Ya, wa asyara biyadihi yuqalliluh. Lalu Rasulullah kasih isyarat ke sahabat waktunya sedikit kali. Nah, cuma sebentar. Nah, itu yang harus dikejar. Waktu sedikit ini untuk menunjukkan kitanya fokus dari waktu ke waktu selama Jumatan. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, di hadis yang ke-11 menjelaskan waktu itu kapan. Ya, hadis Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan kapan waktu yang sedikit itu. Qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, "Asami'ta abaka yuhaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah?" Ya, jadi Ibnu Umar ini bertanya dengan Abu Burdah, ya, apakah kamu ya bapakmu itu ya ini Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Dia nanya, apakah bapakmu itu pernah dengar hadis dari Nabi SAW tentang waktu mustajab di hari Jumat? Ya, kata Abu Burdah, qultu na'am. Ya, ayahku pernah menyampaikan sabda Nabi SAW. Hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdiyas shalah. Itu waktunya. Jadi waktunya saat itu waktunya itu antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat. Nah, tapi yang menarik di sini para mufassirin, para ahli tafsir juga punya pendapatnya tentang waktu waktu ini sendiri. Ya, mereka memberikan apa gambaran kepada kita tentang beberapa jenis beberapa pandangan-pandangan para ulama ya berbicara tentang waktu-waktu ini sendiri ya. Oke, kita lihat nih ya bagaimana eh, para ulama itu menjabarkan tentang waktu itu sendiri ya. Tentang waktu mustajab. Nah, di sini ya. Jadi di ungkapan ini ya dari arah atas mimbar ini ya bahwa ada yang mengatakan waktunya itu yajlisu bainal khutbatain. Ya, itu waktu saat khatib itu duduk di antara dua khutbah. Ilah antantahiyah sholatul Jum'ah. Jadi mulai dari khatib duduk, ya, ketika duduk di antara dua khutbah, mulai dari situ sampai selesai sholat. Nah, sini ada perbedaan yang cukup banyak, ya. Yang jelas ada yang menyebutkan itu waktunya tadi mulai dari duduk antara dua khutbah sampai selesai sholat. Ya. Tapi yang menarik yang kedua nih. Yang kedua digambarkan waktunya itu ya ini ana ba'dal asr. Ya, jadi waktunya itu nanti setelah asar sampai terbenam matahari. Ah, itu waktu mustajab. Ya. Jadi untuk yang pendapat yang kedua ini ya ternyata menurut para ulama ini adalah pendapat mayoritas jumhur ulama. Ya.
Imam Ahmad menyebutkan, ya dia condong dengan pendapat ini, waktu mustajab itu ba'da asar sampai maghrib. Ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Imam Syafi'i, dalam satu riwayat juga Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin menyebutkan waktu mustajab di hari Jumat itu akhir waktu setelah asar. Jadi jumhur ulama itu mengatakan hari Jumat itu fokuslah ba'da asar sampai maghrib, doalah dengan doa yang terbaik. Karena itu waktu-waktunya mustajab. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, saat khatib itu duduk di mimbar sampai sholat selesai. Dan berdasarkan hadis tadi itu. Nah, ini juga pendapat dipegang oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Jadi, ya, Malikiyah berpendapat yang kedua, tapi juga sebagian ulama Malikiyah yang lainnya itu punya pendapat beda antara subuh dengan terbit matahari. Ya, di sini pendapat ya, Syafi'i dan Malikiyah itu dari duduk mimbar sampai selesai sholat. Nah, sebagian Malikiyah terima ini, sebagian lagi waktunya dia bilang antara subuh sampai terbit matahari. Ada riwayat lain, ya, ulama-ulama lain sepanjang hari Jumat nggak ada pengecualian, pokoknya itu waktu mustajab. Jadi ini hadis yang luar biasa di hadis yang ke-11. Nah, di hadis yang ke-12, ya, sebutkan lagi dari Aus radhiyallahu an, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Fa'akthiru alayya minas salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah waktu yang terbaik kamu, ya, untuk seutama-utamanya waktu yang terbaik itu di hari Jumat, maka perbanyaknya selawat, selawat kepada. Karena selawat kamu itu sampai kepadaku, ma'ruf, sampai kepada. Jadi selawat di hari Jumat itu memiliki nilai khusus. Waktunya dari semenjak maghrib, jadi dari malam Jumat sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Ya, selawat itu di hari Jumat tidak hilang begitu saja. Ma'rudah alaiya. Dia langsung disampaikan kepada Nabi. Ya, bentuknya selawatnya apa saja boleh. Ada selawat yang kita kenal, selawat Ibrahimiyah, selawat Nariyah, selawat Hibbil Qulub. Ya, selama selawat yang nggak menyimpang, boleh pakai selawat itu. Nah, begitulah tingginya nilai selawat. Dan di sini hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan ijma ulama. Banyak selawat-selawatnya yang diciptakan oleh para ulama. Yang jelas di sini Imam Nawawi menjelaskan disunahkan memperbanyak selawat di hari Jumat dan malamnya. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan hari Jumat hari paling mulia untuk memperbanyak selawat. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan selawat itu akan sampai kepadaku kata Nabi SAW, ya, dan beliau diberi kemampuan mengetahui siapa yang berselawat kepadanya. Karena ma'rudah terlihat, ya. Sehingga sebagian ulama menafsirkan malaikatlah yang menyampaikan selawat umat pada nabinya. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi menyampaikan salam umatku padaku. Ah, ini beberapa jenis selawat. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca di tasyahud akhir. Ada selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Itu selawat nariyah. Ada juga selawat Tibbil Qulub. Tibbil qulub, ya, bahwa ini kita minta salawat pada Nabi supaya hati kita menjadi tenang, menjadi sembuh semua penyakit, badan menjadi sehat. Ya, ada salawat Jibril yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih, Allah sallallahu ala Muhammad sallam. Ya, ada salawat menjiat, ya, salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Jadi ini beberapa salawat-salawat yang menjadi eh, keindahan menghiasi diri kita di hari Jumat itu sendiri. Nah, itu sahabat yang dimuliakan Allah, beberapa hadis yang dipaparkan oleh Imam Nawawi di bab tentang hari Jumat ini. Mudah-mudahan ya pada Jumat-Jumat berikutnya kita lebih menyiapkan diri kita untuk menghadiri sholat Jumat dengan mimpi, target cita-cita yang menjadi indah adab kita, tidak cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Rehan yang Masya Allah luar biasa atas ilmunya, nasihatnya, dan pencerahannya yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan kepada kita semua. Baik para sahabat Dayatiyah, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita ada waktu lebih kurang 2 menit lagi. Tampaknya para sahabat Dayatiyah sudah memahami apa yang sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya didengar pada sering berbahagia ini, tapi istiqamah dalam menjalankannya, dalam mengaplikasikan Ya dalam. Allah. Amin. Baik, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Rehan dan juga kepada para sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah telah mengikuti kajian hari ini dengan penuh antusias, baik yang hadir langsung maupun yang menyimak secara daring di Zoom ataupun di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ajaran Rasulullah dan mencintai majelis ilmu. Baik para sahabat dimanapun berada, mengingat waktu kita sudah jam 18.00, tampaknya kajian pada sore hari ini kita padai dulu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Senin yang akan datang. Kita tutup pertemuan pada sore yang berbahagia ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa Watawassaw sabr. Akhiri juga dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kajian berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.